Bismillahirrahmanirrahim. Satu, apa definisi kalam insya? Secara bahasa kata insya berasal dari ansya'a yunsi'u insya'a, siwa masdar yang berarti al-ijad. Menurut istilah wal kalam la yahtamilu sidqa wal kadhiba fi dzatihi. Kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Dua, berikan contoh kalam insya. Contoh kalam insya, la tatlubu minal jazai illa biqadri ma suna'ta. Janganlah kamu menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Tiga, kalam insya terbagi dua. Insya tolabi dan ghairu tolabi, jelaskan keduanya. Kalam insya tolabi adalah ma yastud'a matluban ghairu hasilin waqta tolabi wa yakuna bil amri wan nahyi wal istifham wa tamanni wan nida', yaitu sesuatu yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permintaan. Kalam insya tolabi berbentuk perintah, larangan, pertanyaan, pengharapan, dan panggilan. Kalam insya ghairu tolabi adalah kalam yang tidak mengandung permohonan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan. 4. Berikan contoh kalam insya tolabi dan ghairu tolabi. Contoh kalam insya tolabi, la taqrabu zina. Contoh kalam insya ghairu tolabi, ma ajmalu sama. 5. Jelaskan macam-macam kalam insya tolabi. Macam-macam kalam insya tolabi, yang pertama al-amr, yaitu menuntut suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 2. An-nahyu, yaitu menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 3. Al-istifham, atau biasa disebut dengan pertanyaan atau meminta berita atau pernyataan. 4. Atamani, yaitu mengharap sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi. 5. An-nida, yaitu meminta seseorang untuk menghadap dengan menggunakan huruf yang mengganti fi'il ad'u dan unadi. 6. Sebutkan bentuk-bentuk amr dan contohnya. 1. Berbentuk fi'il amr. Contoh aqimus shalah. 2. Berbentuk fi'il mudhari' yang dibarengi dengan lam amr. Contoh yunfik du sa'atim min sa'ati. 3. Berbentuk isim fi'il amr. Contoh hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. 4. Masdar yang semakna dengan fi'il amr. Contoh bil walidaini ihsana. 7. Cara membentuk fi'il nahi. 7. Bagaimana cara membentuk fi'il mudhari' menjadi fi'il nahi. Cara membentuk fi'il nahi yaitu jika huruf nahi sudah dimasukkan ke kalimat fi'il mudhari', maka i'rabnya sudah tidak lagi dhammah, ia berubah menjadi jazm. 8. Berikan contoh tamani dengan laita. Contoh tamani dengan laita. Ala laita syababa ya'udu yauman fa akhbirahu bima fa'alal masyibu. Semoga masa muda itu bisa kembali, supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tua. 9. Dalam menyampaikan maksud suatu pembicaraan, kita bisa menggunakan 3 model, yaitu musawah, ijab, dan itnab. Jelaskan maksud dan keterkaitan antara ketiganya. Musawah adalah menguatkan sesuatu dengan ibarah atau ungkapan yang sesuai dengan komposisinya. Ijaz adalah mengungkapkan sesuatu dengan ibarah atau ungkapan yang lebih ringkas tapi dengan komposisi yang sudah mewakili apa yang ingin diungkapkan. Kemudian itnab, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan ibarah atau ungkapan yang lebih panjang dari apa yang ingin diungkapkan dan mengandung faedah tertentu. Keterkaitan di antara ketiganya yaitu ketiganya merupakan kalimah yang digunakan untuk mengungkapkan ibarah atau ungkapan. 10. Berikan contoh wasl dan wasl. Wasl dan fasl. Contoh wasl, wallahu yuhyi wa yumit. Contoh fasl, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.